Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan saya Momen di channel Momen Pajak ini ya. Baik teman-teman, mungkin agak berbeda dengan video-video saya sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya coba ingin berbagi informasi ya, katakanlah seperti itu, akan memberikan penjelasan terkait mungkin dengan hal-hal yang terjadi di aplikasi Cortex ya, aplikasi Cortex ini. Jadi begini ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas, mungkin memberikan penjelasan mengapa SPT masa 21 ataupun mungkin ada unifikasi itu ketika teman-teman mau lapor itu ternyata statusnya langsung terlapor ya, langsung terlapor, tidak ada kode billing yang tercetak, tapi statusnya ternyata langsung terlapor ya teman-teman. Baik teman-teman, sebelumnya mungkin saya cerita dulu. Jadi kemarin itu ada wajib pajak instansi pemerintah ya, saya tidak sebutkan instansinya apa. Dia ingin melakukan pelaporan SPT masa 21 masa Maret 2025 ya, ternyata ketika ingin melakukan pelaporan itu dan dia berharap ada kode billing untuk melakukan pembayaran, ternyata tahu-tahu langsung statusnya ketika dia sudah buat konsep, simpan, kemudian lapor, ternyata langsung terlapor tanpa adanya kode billing yang tercetak teman-teman. Jadi dia konsultasi, jadi begini ya teman-teman, penjelasannya seperti ini. Jadi teman-teman, yang perlu dipahami, instansi pemerintah itu kan bisa melakukan pembayarannya melalui dua cara. Bisa dengan SP2D dan juga bisa melalui uang persediaan atau dilakukan pembayaran mandiri. Nah, ketika instansi pemerintah misalnya melakukan pembayaran melalui SP2D, maka itu SP2D-nya itu juga akan terekam ya, seperti itu. Akan terekam di sistem di KPPN dan juga akan muncul di sistem Cortex masing-masing wajib pajak teman-teman, seperti itu. Dan ini mungkin dilakukan oleh instansi pemerintah pusatnya, sehingga ya instansi yang vertikal di bawahnya tidak mengetahui ada SP2D, seperti itu ya teman-teman. Nah, kaitannya apa? Kaitannya begini, jadi ketika wajib pajak ini ingin melakukan pelaporan, ketika dilihat lebih dalam lagi ternyata di sana sudah ada pembayaran melalui SP2D teman-teman. Nilainya ya cukup besar ya, sehingga memotong langsung bukti potong masa Maret yang sudah dibuat oleh wajib pajak itu ya, sehingga langsung statusnya terlapor teman-teman. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa teman-teman tidak bisa cetak billing dan statusnya ternyata terlapor. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya ya artinya ada di masa pajak Januari ya, ada di masa Februari, dan ini wajib pajak tadi ternyata belum lapor di masa ya Januari Februarinya. Jadi solusinya ya artinya nanti teman-teman harus balik lagi ke masa Januari. Karena apa? Karena SP2 tadi itu akumulatif ya, dari masa Januari Februari yang mungkin sudah ada SP2D-nya. Tapi di masa Januari teman-teman belum melakukan pelaporan, ya mau tidak mau nanti di masa Januari ini teman-teman harus membuat bukti potong atas transaksi yang dilakukan, sehingga nanti akan menimbulkan adanya yang seharusnya ada pembayaran, dan itu akan memotong SP2D di masa Januari tersebut. Soalnya begitu teman-teman, di masa Februari juga teman-teman lakukan pembayaran, melakukan pembuatan bukti potong di masa Februari ini, di masa Februari, kemudian juga dia akan memotong SP2D yang ada di masa Februari. Begitupun seterusnya di masa Maret ya, buat semua pembayaran-pembayaran yang dilakukan di masa bukti potong yang dilakukan di masa Maret ya, sehingga nanti dia akan memotong SP2D ya, sehingga mungkin nanti hasilnya akan nihil. Nanti selanjutnya apa? Selanjutnya baru teman-teman nanti bisa melakukan pembuatan misalnya transaksi yang memang harus melakukan pembayaran secara langsung, yaitu baru nanti akan bisa diterbitkan karena memang tidak ada SP2D yang muncul ya, ibaratnya seperti itu teman-teman. Nah, jadi begitulah kondisinya teman-teman ya, mengapa sampai mengapa sampai SPT masa itu statusnya langsung terlapor. Jadi ya karena ada nilai SP2D yang sudah ada, sehingga dia memotong bukti potong yang dibuat ya. Jadi mau tidak mau teman-teman harus balik lagi nih dari awal untuk melakukan pembuatan bukti potongnya, kemudian nanti akan lanjut di masa Februarinya dan seterusnya sampai di masa Maret sampai dengan kondisi terakhir ya. Ya itulah artinya sistem Cortex ya, tidak bisa lagi langsung loncat-loncat ya, langsung loncat-loncat ingin melakukan pelaporan di masa Maret saja, tapi memang dia harus runut dari awal karena nanti akan berkelanjutan ya, ibaratnya seperti itu teman-teman. Akan berkelanjutan, proses yang dilakukan Januari itu akan langsung Februari akan lanjut di Maret karena ada nilai-nilai
kompensasinya mungkin seperti itu, atau ada bukti potong yang belum dilapor. Nah, untuk misalnya untuk yang masa-masa sebelumnya itu bagaimana? Ya ketika memang belum lapor ya mau tidak mau kita buat dari bukti potong awal ya. Masa Januari lakukan saja, nanti baru dilakukan pelaporan kalau memang belum lapor. Tapi kalau sudah dilapor ya itu akan bisa dilakukan pembetulan seperti itu teman-teman. Jadi si pemerintah ya artinya mau tidak mau nih untuk membuat kembali bukti potong terkait dengan pembayaran apapun itu ya, pembayaran gaji, pembayaran terkait dengan pasal 22 atau pasal 23 ya, sehingga nanti memang ya alur dari proses pelaporan SPT masa itu bisa berjalan dengan baik dan memang nanti di hasil akhirnya itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan atau memang ingin membuat billing tadi ya teman-teman. Ya, baik teman-teman, itu saja mungkin sedikit penjelasannya ya, mudah-mudahan bisa difahami. Artinya sekali lagi saya ingin menekankan bahwa mengapa itu terjadi, ya karena ternyata ada nilai SP2D yang sudah ada di sana dan itu akan memotong langsung pembayaran, dan ketika akan melakukan pelaporan, itu akan langsung status otomatis terlapor. Solusinya kembali lagi memang harus diperbaiki dari awal ya, seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, kemudian share, kemudian komen ya, ataupun kalau ada pertanyaan silahkan, mudah-mudahan bisa kita jawab. Terima kasih teman-teman, saya doakan teman-teman selalu sehat selalu ya, murah rezeki, usahanya berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.